Jadi kalau berbicara tentang Ratibul Haddad, jadi Ratibul Haddad itu adalah ratib itu artinya wiridan baku, wiridan rutin, maka disebut imam ratib, imam yang rutin, yang terjadwal. Disebut Ratibul Haddad maksudnya adalah wirid-wirid keselamatan dan keberlimpahan barokah yang dibaca selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi, yang disusun oleh wali besar Mujaddid abad 12 Hijriah yang bergelar Ghausul Ibad, namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anak cucu daripada Rasulullah SAW, berketurunan dari Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Maka Ratib Haddad itu realnya zikir-zikir Nabi Muhammad. Cuman kenapa enggak dituliskan zikir-zikir Nabi Muhammad? Sebab bukan itu saja, masih banyak yang tidak ditulis di situ, sehingga tawaduknya ulama sehingga tidak dituliskan zikir-zikir Nabi Muhammad, meski semua bacaannya adalah dari hadis yang sahih begitu, yang dibaca wiridannya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ratib Haddad adalah wiridan harian, wiridan harian yang harus dibaca saban hari. Kapan bacanya? Secara umum ijazah daripada Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatal abrar, itu kapan saja, terserah kita kapan luasnya waktu kita, mau pagi, mau dohor, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau malam, mau subuh, kapan saja. Begitu kata Muallim Syafi'i Adzami, yang penting saban hari dibaca. Kemudian daripada itu, Imamul Haddad sendiri kapan ini dibaca? Ratib Haddad itu realnya ini cukup longgar kalau Muallim Syafi'i Adzami. Ratib Haddad ini dibaca pada waktu Isya. Pada waktu Isya walaupun belum sholat Isya. Yang penting waktunya Isya. Itulah yang paling tingginya secara umum baca Ratib Haddad. Biasanya Imamul Haddad sendiri dan para ulama-ulama wali-wali besar di Yaman dan di dunia itu dibacanya sesudah sholat Isya. Jadi bisa sebelum tidur gitu, tapi sesudah sholat Isya. Akan tetapi kalau Ramadan enggak mungkin habis sholat Isya lalu baca ratib, karena Ramadan itu habis Isya ba'diyah tarawih. Maka Ratibul Haddad kalau di Ramadan itu dibacanya sesudah qobliyah Isya, yakni udah waktu Isya, tapi udah qobliyah Isya, sebelum sholat Isya itu selalu baca ratib. Baca ratib habis adzan Isya, qobliyah Isya, baca ratib, selesai ratib, qomat, sholat Isya, ba'diyah, baru tarawih. Kalau Ramadan begitu. Di Indonesia, di Betawi khususnya, yang masih terus diamalkan di masjid-masjid perkampungan adalah di Al-Ma'mur Tanah Abang. Coba saudara lihat, kalau di Al-Ma'mur Tanah Abang, kalau Ramadan habis qabliyah Isya, ratiban dulu, setelah ratiban baru kemudian sholat Isya. Artinya di waktu Isya, dan memang seperti itu amalan daripada Ratibul Haddad. Tapi yang paling lunak dari apa yang disampaikan oleh Muallim Syafi'i Adzami adalah pokoknya yang penting dibaca saban hari. Tidak banyak, paling lama 15 menit, kelihatannya tebal karena ada terjemah saja. Begitu.
Nah, ratib ini adalah untuk memudahkan jalannya rezeki. Kalau bahasa Muallim Syafi'i Adami begini, dalam bahasa candanya beliau, canda kalau bahasa kami, tapi bahasanya serius ngomongnya. Ketika ditanya berapa lama baca ratib ini Muallim, begitu. Bahasa beliau, enggak usah lama-lama baca ratib mah Fahru, enggak usah lama-lama, sebatas pengen senang aja. Begitu bahasa beliau. Kita bisa pahami, artinya kalau kita pengen senangnya seminggu, habis itu sengsara, maka bacanya seminggu. Kalau kita pengen senang hidupnya sebulan, habis itu sengsara, berarti bacanya sebulan. Kalau kita pengen senangnya cuman sehari, habis itu sengsara, maka bacanya sehari. Timbul pertanyaan, jadi kita hidup nih pengen senang berapa hari? Selamanya. Ya berarti bacanya saban hari selamanya. Itulah ratibul haddad. Dan keuntungan terbesar orang yang baca ratib haddad, manfaat akhirat. Kita tidak usah ngomong manfaat dunia, akhirat. Orang yang baca ratib haddad kagak bakalan ditanya di kuburnya sama mungkar nakir. Itu orang baca ratib haddad. Sebablah mendapat jaminan orang yang baca ratib haddad pastikan meninggalnya husnul khotimah. Itu orang baca ratib haddad. Bahkan Imamul Haddad pernah berjanji di dalam hidupnya. Kata Imamul Haddad, man tamassaka bina falan nuflitahu abadan la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Siapa orang yang berpegangan dengan kami, membaca aurat-aurat yang kami tuliskan, maka tidak bakal kami telantarkan dia di dunia, di kubur ampe di akhirat. Ketika dia akan tercebur ke neraka, akan saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk dia tidak masuk kepada nerakanya Allah. Itulah orang yang baca ratibul haddad. Manfaat dunianya enggak bakal ngalamin susah hidup. Enggak bakalan. Kita sering ngomongin masalah duit itu berbanding lurus dengan kepala kita. Begitu. Bila kita dompetnya ringan, palanya berat, nyenut berat. Benar enggak? Begitu. Kalau dompetnya itu berat, palanya enteng. Begitu. Benar enggak? Itu. Bagaimana untuk ngentengin ini pala? Tidak ada rumus kecuali baca ratibul haddad. Maka orang baca ratib enggak ngalamin susah. Dulu kata Muallim Syafi'i Adami, bila Anda amalin, Anda bisa punya rumah, Anda bisa punya kendaraan, Anda bisa bangun keinginan Anda pondok ya, bisa tanpa proposal. Itu kalimat daripada guru. Dan kita kerjakan semuanya. Kerjakan ratiban, enggak mau enggak. Kita harus berpegang sama Imam Haddad. Sampai kita punya pondok, kita kasih nama Ghausul Ibad. Apa itu? Gelarnya Imam Haddad. Karena ini luar biasa ratib ini. Enggak bakalan susah. Enggak bakalan orang yang baca ratib. Lingkungannya akan sehat-sehat. Orang yang baca ratibul haddad. Sehat-sehat. Itu daripada ratibul haddad. Maka bila kita baca, kita punya hajat. Yang paling pokok barangkali ratib haddad. Lihat halaman 14. Bapak lihat halaman 14 bukunya, kan minta ijazah itu. Begitu, lihat halaman 14. Itu di bawahnya bacanya begini, bacanya. Jadi diingat-ingat, barangkali dicoret sendiri aja. Amanna billahi wal yaumil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Bacanya begitu. 2 kali zahir. Lihat aja di bukunya, jangan lihat saya. Begitu, lihat buku, nanti enggak tahu. Lihat buku. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Lihat buku, jangan lihat saya. Lihat buku. Gitu, lihat buku. Biar bukunya bisa benar, nanti dicoret sendiri. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Kedua, amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Ketiga, amanna billahi wal yaumil akhir,
tubna ilallahi batinan wa dhahira. Begitu tuh cara bacanya. Ingat-ingat, coret sendiri. Begitu. Biar kita lempeng bacanya, biar kita benar. Itu kayak begitu. Kedua, halaman 17. Buka aja halaman 17. Di bawah halamannya adanya. Itu ada tulisan la ilaha illallah. Ada tulisan la ilaha illallah. Itu dua tuh. Dua itu sama dengan satu. Dua itu sama dengan satu. Kalau disuruh di situ 11, maknanya 22. Kalau di situ ditulis 25, maknanya 50. Karena la ilallahnya ada dua itu. Kalau disuruh 50, maknanya 100. Begitu 100. Kalau kita pengen mayang, usahanya maju, jangan kurang dari 100. Jangan kurang, begitu. Dari 100, baca la ilaha illallahnya. Jadi angkanya yang 50. Itu kayak begitu aturannya untuk ratibul haddad. Kalau kita pengen benar ratib itu begitu. Kalau pengen. Kalau urusan tanah harus bacanya 500 kali jadi 1000 la ilaha illallahnya. Itu begitu. Kalau proyeknya besar, itu aturannya. Kemudian halaman berapa ya? Halaman 26. Halaman 26. Itu halaman 26. Itu ada tulisan doa. Mungkin baris 2 tuh udah saya coret itu. Jadi ada doa begini di halaman 26 itu. Allahumma hitna bittaqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al. Jangan wal mal, fil hali wal ma'al. Innaka sami'ud du'a. Habis sami'ud du'a, kalau sendiri bacanya, enggak sama bini, enggak sama orang-orang, langsung aja diam dulu, sebut aja hajatnya. Biasanya bikin puyeng apa? Bikin puyeng apaan? Duit. Ngomong aja, duit ya Rabb. Ini duit ini kayaknya musuhan sama saya, Rabb. Duit. Ya Rabb, saya minta duit ya Rabb. Minta duit ya Rabb. Kau yang mampu. Dan keramat Imam Haddad ini ya Rabb. Saya minta. Itu begitu. Tangisi aja Allah. Kalau sendiri, kalau rame-rame baca ratibnya, kita yang mimpin, maka kalimat itu harus dirubah. Kita harus ngomong begini, nakasemi doa, he jamaah, ayo sebut hajatnya masing-masing. Kasih waktu 2 menit. Suruh doain tuh istrinya, doain lakinya, doain anaknya absen waktu. Sebut nama Allah, jangan takut. Udah rapi doa, barang 2 menit diam, lanjutin doanya. Allahumma ja'al kiratan adalah begitu. Urusan tanah ya Rabb, itu tanah tuh ya Rabb, di samping tol tuh ya Rabb. Saya baru paham kenapa enggak laku dijual tanah orang ya Rabb, tanah orang. Begitu kita sebut apa aja urusannya. Orang baca ratib enggak bakal runtuh. Jangan saudara takut mau presidennya siapa, mau apa, ekonomi apa, enggak perlu bingung. Orang baca ratib sebab dia punya kuncinya. Itulah ratib haddad. Merugi orang yang tidak baca ratib haddad. Bila bininya lagi main, yang penting jangan hadorot. Yang penting jangan hadorot. Baca yang lainnya semuanya dibaca. Fatihah enggak usah. Selain Fatihah silakan baca. Ayat kursi, amr rasuli silakan. Karena itu doa minta duit. Itu ratib haddad. Doa minta duit. Biar kita jangan puyeng. Saudara enggak bakal mengenal kontrakannya kosong, enggak. Kosong ada yang ngisi lagi, kosong ada yang ngisi lagi. Begitu. Yang penting ratib itu harus dibaca. Begitu ratib. Jangan angin-anginan, lagi susah baru nyari ratib. Habis itu ditinggal lagi. Ada enggak yang kayak gitu tuh? Ini enggak bisa nih, angin-anginan. Ratib itu bacaan harian. Bacaan harian. Enggak bakal menjadi pusing dalam hidup kita. Orang baca ratib. Enggak bakalan. Dan saudara mau berpartner, mau dijatuhin sama orang, mesti ketahuan. Itu baca ratib itu begitu. Mesti ketahuan. Mau berpartner nih orang enggak beres, mesti ada tandanya. Itu begitu, ada tandanya, begitu, ada tandanya. Begitu, ada tanda-tandanya. Besar tandanya. Saya dongengin satu hal. Saya pernah ada murid mau ngancurin kita. Luar biasa. Begitu, dia nipu kurang lebih 750 juta. Beneran, murid juga, ustaz juga sih orangnya mah, ustaz, begitu. Tapi ya murid juga mau jamaah majelis, begitu. Tapi Allah kasih ketahuan, ya duit mah hilang, dan kita nggak stres juga ngajar nggak berhenti kok, begitu. Nggak orang tahu, tapi itu hilang duit. Tapi intinya begitu, ketahuan ini orang nipu begini, ada aja jalannya.
Duitnya kemana larinya itu? Udah saya bayar hotel Mekah. Kita punya murid di Mekah aja. Muridnya daripada paman kita tanya aja. Coba cek hotel anu, ada aja jalannya, begitu maksud saya. Bahwa ini orang ini mau nipu kita, jadi kita bisa mundur, begitu bahasa kasarnya, meski hilang. Dan kita enggak dikasih stres sama Allah. Hidup ambil sekarang, mesti 750 juta. Banyak itu jamaah majlis yang kadang ditipu puluh juta, saya unjukin aja suratnya. No, gua pernah ditipu. Lo banyak kan kiai, banyak kan. Enggak apa-apa. Hidup enggak jadi susah juga, di akhirat urusannya dah, begitu. Itu begitu. Itu ratibul haddad. Ratibul haddad. Dan syukur Allah sebagai tahadus bin ni'mat. Pesantren yang kita buat begitu, itu kan alhamdulillah sampai detik ini kita nanya aja deh Darul Falah, ada enggak jamaah yang ngaji ini dari dulu sampai sekarang? Saya datengin rumahnya, saya tangisi, bang bantuin saya semen, sesak, bang saya bantuin beli besi. Ada enggak yang ngaji ini? Yang saya datengin rumahnya, ada enggak? Enggak ada. Saya yakin sampai detik ini 1000% enggak ada satupun yang saya datengin rumahnya. Enggak ada. Tapi kalau minta gigi 2000 yang biasa di plastik-plastik tuh ngaji, iya. Itu saya minta 1000 perak. Itu iya tuh. Saya enggak mengingkari itu begitu. Itu minta 1000 perak itu. Tapi ada pun Pak, apalagi pakai proposal. Insyaallah sampai detik ini saya tidak pernah membagi proposal, apalagi sama pemerintah, sama jamaah majlis yang rada mampu. Insya Allah sampai detik ini dari dulu, insya Allah nggak ada. Gitu. Apalagi yang nggak mampu, yang mampunya insya Allah nggak ada yang saya datangi. Tapi kalau 1000 perak minta bantuan gigi 2000, ya itu ya saya akui, nggak saya munafik. Saya minta bantuan 1000 perak itu. Begitu. Toh jadi begitu bangunan itu dan terus berkembang. Dan saya yakin ketika kawan-kawan bilang ini guru, bagaimana kontraknya ini? Paling enggak 6 miliar ini biayanya. Ntar enggak ada jalannya lah dari Allah, yakin. 6 miliar buat Allah kecil. Pelan-pelan akan ketemu. Begitu. Ini enggak muat ini pesantren. Insya Allah ada jalannya. Ada jalan. Insya Allah. Saya yakin 1000% ada jalannya. Walaupun enggak pakai proposal. Dari apa proposalnya? Ratib aja. Sebab dengan ratib hidup semakin tertib. Dengan ratib rezeki enggak bakalan raib. Ratib membuat jiwa makin tenang, jiwa makin tertib, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya ratib, jangan ditinggal. Nanti lembarannya minta aja sama kawan-kawan, lembaran sanadnya nanti saya kasih. Begitu ratib, karena emang itu bacaan kita orang sehari-hari. Ratibul haddad, dan ini berkali-kali saya sampaikan, ratib itu akan memudahkan jalan kehidupan. Dan semua di antara teman-teman majlis, corona memborbardir usaha, tapi kawan kita yang banyak jualan di Cipulir, syukur sama Allah tidak jebol. Meski Cipulir tutup, enggak boleh oleh pemerintah, pesanan tetap jalan dan lancar. Kenapa? Karena mereka punya pegangan ratibul haddad. Dan saya selalu pesan nama jamaah, jangan tinggal baca ratib haddad saban hari, kapan saja. Begitu baca ratib seluasnya waktu kita, seluasnya. Kalau bisa malam-malam begitu, itu lebih bagus. Enggak bisa malam karena waktu kita sempit, siang enggak apa-apa. Siang enggak apa-apa. Yang penting baca ratibul haddad, jangan tinggal. Yakin, aku yakin beres semua urusan-urusan itu beres, dan itu yang kita alami. Dan syukur Allah begitu sesuai dengan janjinya guru, istiqomah 3 tahun bukan saja ente, semuanya bisa diangkut menuju ke Rasulullah. Dan benar begitu. Syukur Allah, saya punya anak yang kecil-kecil 5 tahun segala macam, Allah mudahin jalannya ziarah ke Rasulullah. Semuanya ratib. Kalau enggak baca ratib saya sentil anak-anak saya. Itu begitu. Istri saya kalau enggak baca ratib enggak kasih bagi duit, pasti saya omelin. Itu kerjaan saya. Ratib ini benar-benar dahsyat. Ratib ini lingkungan jadi sehat. Dan masih banyaklah kalau saya ceritakan ratib, kita butuh barang 3-4 jam lagi untuk bicara. Tapi sekelumit ini menerangkan tentang ratibul haddad sudahlah amat sangat cukup tentang keagungan daripada ratib. Ini murni wiridan Rasulullah
didapat oleh Imam Al-Haddad malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam riwayatnya biyadin nubuwah. Apa biyadin nubuwah itu? Dengan dialog sama Nabi. Apa yang harus ditulis Nabi? Tulislah ayat kursi. Apalagi amanah Rasul. Apalagi la Rasul. Apalagi kayak begitu. Itulah tentang ratib Badar. Dan ini dahsyat ratib Badar. Dan ada doanya di terakhirnya itu, Allahumma balighna baligh ahlana wa awlad ziyarati baitillah ziyarati Rasulillah. Anterin saya, keluarga, anak-anak saya ke Rasulullah. 3 tahun bila kita istiqomah membaca ratib tidak putus, mesti Allah kasih jalan nyampe ke Nabi Muhammad. Dan itu jaminan. Dan saya yakini kewalian wali Sabi Adami banyaklah daripada perjalanan khidmat sama guru. Begitu, dengan bermodalkan Ratibul Haddad, keberkahan demi keberkahan Allah berikan dalam kehidupan ini. Itu begitu, berkat ratib, berkat ratib, semuanya berkat ratib. Begitu, berkat ratib. Jadi saudara, bila saudara bingung dalam kehidupan, penyakit, ya Allah banyak. Saya kalau sedikit, saya ini sekelumit nih, tapi orangnya sekarang nih, mohon maaf, meninggal belum setahun. Kasusnya lama. Kira-kira tahun 2002 ada perempuan jatuh di kamar mandi, pembuluh darahnya pecah. Begitu di rumah saya Pertamina. Kalau itu malam Idul Fitri lewat sehari, saya udah pulang ke Serang, lakinya telepon, gitu, Pak Kiai, ini istri saya ini koma. Jadi saya lari juga dari Serang, karena ini orangnya cukup dekat dengan kita, keluarganya. Saya lari ke Pertamina, hasil scannya pembuluh darah pecah, 2 kemungkinan, lewat stroke seumur hidup. Begitu bahasa Pertamina. Kata kita sama lakinya, Anda kan punya ratib, kita ratiban rame-rame, niatkan untuk dia. Maka di scan berikutnya, setelah kita ratiban, diusapin aja, karena kita nggak bisa ini. Begitu, karena ini nggak ada kesadaran sama sekali. Maka Allah kasih keajaiban, ini keramat ratib. Allah balikin di scan ulang, nggak ada tuh darah bercak yang pecah di otak itu, di kepala tuh nggak ada. Sembuh. Itu dokternya Pertamina itu, saya lupa nama dokternya itu. Dia bilang begini mulu, nggak berhenti. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, karena dia Kristen dokternya. Baru kali ini saya seumur umur dari dokter spesialis saraf, ada orang bisa kayak begini, ini bagaimana darahnya ini apa ini? Semuanya bilang, kita bilang diam aja, gak diam aja. Ini ratib. Dan ibu ini hidup cukup lama, hampir lebih dari 20 tahun. Artinya meninggal tuh belum lama ini. Bukan juga karena itu, sehat. Begitu, ratib kita tangisi, karena ratib ini wiridan Rasulullah, cahayanya banyak. Jadi penyakit model apa aja yang penting kita baca ratib, benar-benar serius, Allah kasih sembuh, beneran. Begitu, beneran, itu ratib. Panjanglah kalau saya menceritakan ratib dengan berbagai keajaiban-keajaiban, haruslah kalau secara jujur dibukukan. Begitu, saya banyak bercerita tentang ratib Haddad. Yang penting rumus muslim, jangan tinggal baca ratib, beneran. Enggak punya, minta sama temannya. Ratib ini Fatihahnya ada 7. Di luar ini paling Fatihah tuh 4. Ini cuma 7 ratib ini. Emang begitu. Ini jalur dari Maulana Sabi Adami yang sangat dahsyat, luar biasa. Saya saking cintanya, maka pesantren itu saya kasih nama Gausul Iban. Karena berkat ratib ini memberikan kehidupan yang amat sangat luar biasa dalam kehidupan. Bukan saja kita, tapi semua kawan-kawan majelis kita. Tidak sedikit tukang kulit cuci bisa ke Mekah dan seterusnya. Semuanya punya jalan.